Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal yang sangat sederhana namun sangat penting. Tolong duduklah dengan posisi yang paling nyaman. Jika saat ini tangan Bapak atau Ibu sedang memegang ponsel sambil jari terasa gatal, ingin menggulir layar, mohon ditahan sejenak. Jika ada televisi yang masih menyala di latar belakang, kecilkan volumenya. Dan bila ada segelas kopi atau teh di tangan, silakan letakkan dulu. Bukan karena minuman itu tidak penting, tetapi karena apa yang akan kita bicarakan hari ini jauh lebih penting daripada sekedar menemani waktu santai. Pembahasan ini bukan sekadar kabar singgah, bukan cerita yang lewat lalu hilang, dan bukan pula isu yang bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah pembahasan tentang hak yang selama berbulan-bulan menjadi tanda tanya, hak yang setiap pagi membuat banyak pensiunan membuka aplikasi bank dengan harapan sekaligus kecemasan. Hak yang setiap malam membuat pikiran sulit benar-benar beristirahat karena satu pertanyaan terus berputar di kepala, sudah cair atau belum. Hari ini kita tidak berbicara tentang katanya, bukan tentang isu grup pesan dan bukan pula tentang potongan video yang beredar tanpa penjelasan utuh. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang resmi, tentang keputusan yang tertulis, tercatat, dan sedang dijalankan oleh negara melalui sistem yang sah. Dan yang paling penting, keputusan ini menyangkut langsung kehidupan Bapak dan Ibu semua yang telah mengabdikan puluhan tahun untuk negeri ini. Coba bayangkan sejenak sebuah pagi yang terasa berbeda dari biasanya. Matahari terbit seperti biasa, udara tidak jauh berbeda, tetapi dada terasa lebih penuh. Ada rasa menunggu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada harapan yang sengaja ditahan agar tidak kecewa. Ada cemas yang mencoba ditepis, namun tetap muncul saat melihat layar ponsel. Bagi sebagian orang ini mungkin hal kecil, namun bagi pensiunan, setiap perubahan sekecil apapun pada penghasilan bulanan bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Selama berbulan-bulan terakhir, banyak dari Bapak dan Ibu yang hidup dalam fase menunggu kejelasan, menunggu kepastian, menunggu sesuatu yang sebenarnya adalah hak sendiri. Dan hari ini negara akhirnya berbicara bukan dengan janji, bukan dengan wacana, tetapi dengan langkah nyata. Surat resmi telah terbit, sistem pembayaran telah dibuka, dan dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah mulai diproses dan disalurkan secara bertahap. Namun disinilah saya minta Bapak dan Ibu untuk tidak terburu-buru, merasa lega, jangan pula panik jika sampai detik ini saldo rekening masih terlihat sama seperti kemarin. Karena justru di titik inilah banyak kesalahpahaman terjadi. Banyak orang bukan kecewa karena haknya tidak dibayarkan, tetapi karena tidak memahami bagaimana proses ini berjalan. Ada satu kesalahan kecil yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar. Kesalahan ini bisa membuat dana yang sebenarnya sudah siap justru tertahan tanpa disadari. Itulah sebabnya video dan penjelasan ini tidak boleh didengarkan setengah-setengah. Satu bagian yang terlewat bisa membuat kesimpulan menjadi salah. Dan salah paham soal uang pensiun bukan persoalan ringan. Dampaknya bisa panjang, melelahkan, dan menguras emosi. Karena itu saya mohon dengarkan dari awal sampai akhir dengan tenang. Sekarang kita mulai dari dasar yang paling penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel? Banyak orang mendengar kata ini, tetapi tidak benar-benar memahami maknanya. Rapel bukan bantuan sosial, rapel bukan hadiah. Rapel bukan pula bentuk kebaikan hati negara yang diberikan secara cuma-cuma. Rapel adalah selisih hak, selisih antara gaji pokok lama dengan gaji pokok baru yang seharusnya sudah diterima, tetapi tertunda karena proses regulasi dan administrasi. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan, keputusan itu tidak serta-merta langsung dibayarkan pada hari yang sama. Ada tahapan yang harus dilalui, ada aturan teknis yang harus disiapkan, ada sistem pembayaran yang harus disesuaikan. Selama proses itu berjalan, pensiunan masih menerima gaji dengan nominal lama. Selisih antara nominal lama dan nominal baru inilah yang kemudian dihitung dan dibayarkan sebagai rapel. Artinya sangat jelas ini bukan uang tambahan, bukan bonus, bukan rezeki mendadak yang datang tiba-tiba. Ini adalah hak yang sempat tertahan dan kemudian dikembalikan sesuai ketentuan. Tidak ada unsur keberuntungan di sini. Tidak ada istilah siapa yang lebih mujur atau siapa yang kurang beruntung. Selama status pensiunan Bapak dan Ibu sah, tercatat aktif dan memenuhi ketentuan, maka hak rapel
rapel itu ada. Namun pertanyaannya kemudian muncul, jika ini hak semua pensiunan, mengapa ada yang sudah menerima sementara yang lain belum? Inilah bagian yang sering menimbulkan kegelisahan. Banyak yang mulai membandingkan, banyak yang mulai bertanya-tanya, bahkan tidak sedikit yang mulai berpikir negatif, seolah-olah ada yang diprioritaskan dan ada yang dianaktirikan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Pencairan rapel tidak dilakukan dalam satu hari dan tidak dilakukan secara serentak. Jumlah pensiunan di Indonesia mencapai jutaan orang. Data mereka berbeda-beda, rekening yang digunakan berbeda, status keluarga berbeda, masa kerja berbeda, dan semuanya harus diverifikasi satu persatu oleh sistem. Proses ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa gelombang. Setiap gelombang melewati tahapan pengecekan yang ketat agar dana benar-benar sampai ke orang yang berhak. Disinilah pentingnya memahami bahwa keterlambatan bukan berarti penghapusan hak. Keterlambatan seringki hanya berarti proses belum selesai. Sistem perlu memastikan bahwa penerima masih hidup, rekening masih aktif, dan data kependudukan sesuai. Ini bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan penyaluran. Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah verifikasi data. Banyak dana rapel tertahan bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal kecil yang tidak disadari. Misalnya perbedaan satu huruf pada nama atau satu digit nomor rekening yang tidak cocok atau rekening yang sudah lama tidak aktif. Bahkan ada kasus di mana penerima sudah mengganti rekening tetapi belum memperbarui data secara resmi. Selain itu, verifikasi biometrik menjadi kunci penting dalam proses ini. Verifikasi wajah dilakukan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar masih berhak menerima pensiun. Proses ini sebenarnya sederhana, tetapi sering gagal karena dilakukan terburu-buru, pencahayaan kurang, posisi wajah tidak tepat, atau dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa. Jika verifikasi gagal, sistem akan menahan pencairan sampai proses tersebut berhasil diselesaikan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, proses verifikasi ini tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan dengan meminta sejumlah uang, itu bukan jalur resmi, itu adalah penipuan. Lembaga resmi tidak pernah meminta PIN, OTP, atau data rahasia lainnya. Semua proses dilakukan melalui saluran resmi dan transparan. Sekarang mari kita bahas soal nominal rapel. Banyak yang terkejut ketika mendengar bahwa jumlah rapel yang diterima berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada pula yang relatif kecil. Ini bukan kesalahan sistem dan bukan pula bentuk ketidakadilan. Nominal rapel dihitung berdasarkan beberapa faktor, gaji pokok terakhir sebelum kenaikan golongan masa kerja, status keluarga, dan berapa lama keterlambatan pembayaran terjadi. Semakin besar gaji pokok, semakin besar selisih yang dihitung, semakin lama masa kerja, semakin besar hak yang diperoleh. Semua dihitung secara matematis dan otomatis oleh sistem. Tidak ada ruang untuk manipulasi manual. Karena itu membandingkan nominal dengan orang lain seringki hanya menambah rasa tidak tenang tanpa memberikan manfaat apapun. Yang juga perlu dipahami adalah bahwa rapel ini bisa dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Potongan pajak dilakukan secara otomatis oleh sistem, bukan diminta secara manual, bukan dipotong oleh pihak tertentu. Jika ada potongan itu adalah bagian dari aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Dan yang terpenting potongan ini tidak mempengaruhi gaji pensiun bulanan ke depan. Banyak yang khawatir apakah setelah menerima rapel gaji pensiun bulanan akan berkurang? Jawabannya tidak. Gaji pensiun bulanan tetap dibayarkan sesuai nominal baru yang sudah ditetapkan. Rapel hanyalah penyesuaian atas keterlambatan pembayaran di masa sebelumnya. Setelah itu, sistem kembali berjalan normal. Namun, di tengah semua penjelasan ini, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Menunggu adalah bagian tersulit dari proses ini. Menunggu membuat pikiran bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap notifikasi terasa penting, setiap kabar terasa mendesak, dan disinilah banyak orang mulai lengah, mulai percaya pada sumber yang tidak jelas, mulai mengikuti arahan yang tidak resmi, padahal satu langkah keliru bisa berakibat panjang. Itulah sebabnya saya terus mengingatkan, pegang satu sumber resmi. Jangan mudah percaya pada pihak yang menjanjikan percepatan. Jangan tergoda oleh tawaran yang terdengar terlalu mudah.
Negara telah menyiapkan hak bapak dan ibu. Tugas kita adalah memastikan bahwa data kita benar, lengkap, dan sesuai. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan jika dana belum masuk, urutan yang benar agar tidak salah arah, kesalahan apa saja yang paling sering terjadi, dan bagaimana cara menghindarinya, dan yang paling penting, bagaimana memastikan bahwa hak ini benar-benar sampai dengan aman, tanpa risiko apapun. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin Bapak dan Ibu mengingat satu hal. Rapel ini bukan perlombaan, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini adalah proses administratif yang membutuhkan ketelitian. Sabar bukan berarti pasrah, teliti bukan berarti curiga, keduanya harus berjalan seimbang. Di titik ini saya minta Bapak dan Ibu tetap bersama saya. Jangan berhenti di sini, karena justru bagian selanjutnya adalah kunci untuk memastikan bahwa tidak ada hak yang terlewat hanya karena satu kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Sampai di sini, tarik napas sejenak, kita sudah meluruskan dasar. Kita sudah memahami apa itu rapel, mengapa dibayarkan, dan mengapa prosesnya tidak serentak. Pada bagian berikutnya, kita akan membedah lebih dalam sisi praktis yang sering membuat banyak pensiunan tersandung tanpa disadari. Jika sampai di bagian ini Anda masih bersama saya, itu berarti satu hal. Anda adalah orang yang tidak ingin kehilangan hak sendiri hanya karena kurang informasi, dan percayalah keputusan untuk tetap bertahan mendengarkan sampai titik ini adalah keputusan yang tepat. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, bagian yang sering dianggap sepele. Padahal justru disinilah banyak dana rapel tertahan tanpa disadari. Di bagian pertama, kita sudah meluruskan apa itu rapel, mengapa dibayarkan, dan mengapa tidak semua orang menerimanya di waktu yang sama. Sekarang, kita melangkah lebih jauh. Kita akan berbicara tentang kenyataan di lapangan, tentang apa yang benar-benar terjadi di balik layar sistem, tentang alasan-alasan yang jarang dijelaskan secara utuh, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh pensiunan. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu hal terlebih dahulu. Sistem penyaluran pensiun saat ini tidak bekerja berdasarkan emosi, tidak bekerja berdasarkan siapa yang paling sering bertanya, dan tidak pula berdasarkan siapa yang paling keras bersuara. Sistem bekerja berdasarkan data, dan data hanya mengenal dua kondisi, sesuai atau tidak sesuai, lengkap atau belum lengkap, cocok atau tidak cocok. Disinilah masalah sering muncul. Mari kita mulai dari hal yang paling sering terjadi, data kependudukan. Banyak yang tidak menyangka bahwa satu huruf saja bisa menahan pencairan rapel. Nama di KTP berbeda satu huruf dengan nama di data pensiun. Gelar yang tercantum di satu dokumen, tetapi tidak di dokumen lain, atau penulisan tempat dan tanggal lahir yang tampak sama bagi manusia, tetapi terbaca berbeda oleh sistem. Bagi kita mungkin sepele, tetapi bagi sistem ini adalah perbedaan yang signifikan. Ketika sistem menemukan perbedaan data, otomatis proses akan dihentikan sementara. Bukan dibatalkan tetapi ditahan. Sistem menunggu klarifikasi, dan selama klarifikasi itu belum dilakukan, dana tidak akan bergerak. Di sinilah banyak pensiunan merasa bingung. Mereka merasa tidak pernah mengubah apapun, merasa data baik-baik saja, padahal perbedaan itu sudah ada sejak lama, hanya baru terdeteksi ketika sistem diperbarui. Hal berikutnya adalah soal rekening. Ini juga termasuk penyebab paling umum. Rekening yang sudah lama tidak digunakan bisa berubah status menjadi pasif. Rekening pasif tidak bisa menerima transfer dalam jumlah tertentu, atau ada juga kasus di mana nomor rekening berubah karena pergantian buku tabungan, tetapi perubahan itu tidak pernah dilaporkan secara resmi. Akibatnya sistem mencoba mentransfer dana ke rekening lama yang sudah tidak aktif. Ada pula kasus yang lebih sederhana, tetapi sering terjadi. Salah satu digit nomor rekening tertukar bagi manusia ini bisa terjadi tanpa disadari. Namun bagi sistem satu digit yang salah, berarti rekening tidak ditemukan, transfer otomatis gagal, dana tidak hilang tetapi kembali tertahan di sistem sampai masalah diperbaiki. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menimbulkan kekhawatiran, yaitu verifikasi biometrik. Banyak yang merasa takut ketika mendengar kata ini, seolah-olah prosesnya rumit dan penuh risiko. Padahal sebenarnya verifikasi biometrik adalah langkah perlindungan. Negara ingin memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Verifikasi wajah dilakukan untuk memastikan penerima masih hidup dan masih memenuhi syarat. Proses ini sebenarnya sederhana
namun sering gagal karena dilakukan tanpa persiapan, pencahayaan kurang, wajah tidak terlihat jelas, atau dilakukan sambil bergerak. Ada juga yang merasa tergesa-gesa karena takut prosesnya lama, padahal justru ketergesaan itulah yang membuat verifikasi gagal. Jika verifikasi gagal, sistem tidak langsung membatalkan hak. Sistem hanya menandai data sebagai belum tervalidasi, dan selama status ini belum berubah, pencairan rapel akan tertahan. Disinilah pentingnya kesabaran dan ketelitian. Lakukan verifikasi dengan tenang. Pastikan wajah terlihat jelas. Ikuti instruksi dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Saya perlu menekankan satu hal penting di sini. Verifikasi biometrik tidak dipungut biaya, tidak ada pembayaran apapun. Jika ada pihak yang menghubungi dan menawarkan bantuan verifikasi dengan meminta uang, itu sudah pasti bukan jalur resmi. Jangan pernah memberikan data pribadi, apalagi PIN dan OTP. Sekali data itu jatuh ke tangan yang salah, risikonya sangat besar. Sekarang kita bahas soal pajak, ini juga sering menjadi sumber kebingungan. Banyak pensiunan yang terkejut ketika melihat nominal rapel yang diterima tidak sama dengan perhitungan kasar mereka. Ada selisih, dan selisih itu seringki disebabkan oleh pajak. Rapel termasuk penghasilan yang dikenakan pajak sesuai ketentuan. Potongan dilakukan secara otomatis oleh sistem, bukan diminta secara manual, bukan dipotong oleh pihak bank. Semuanya tercatat dan transparan. Pajak ini tidak berarti negara mengambil kembali hak bapak dan ibu secara sewenang-wenang. Ini adalah aturan yang berlaku untuk semua penerima penghasilan. Dan yang paling penting, pajak ini tidak mempengaruhi gaji pensiun bulanan ke depan. Setelah rapel dibayarkan, sistem kembali berjalan normal. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Apa yang harus dilakukan jika sampai hari ini dana belum masuk? Jawabannya bukan panik, bukan pula marah-marah. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Urutan ini penting. Jika dibalik justru bisa menambah kebingungan. Langkah pertama adalah memastikan data diri. Periksa kembali KTP, kartu pensiun, dan dokumen terkait. Pastikan nama, tanggal lahir, dan data lainnya sesuai. Jika ada perbedaan, catat, jangan diabaikan. Langkah kedua adalah memastikan rekening. Pastikan rekening masih aktif. Pastikan nomor rekening yang terdaftar benar. Jika ragu, lakukan pengecekan langsung ke bank mitra resmi. Langkah ketiga adalah memastikan status verifikasi biometrik. Jika belum dilakukan, segera lakukan melalui saluran resmi. Jika sudah dilakukan tetapi gagal, ulangi dengan persiapan yang lebih baik. Jangan menunda. Semakin cepat data tervalidasi, semakin cepat sistem memproses pencairan. Langkah keempat adalah menghubungi saluran resmi jika diperlukan. Taspen atau bank mitra memiliki jalur layanan resmi. Gunakan jalur itu. Jangan mencari jalan pintas. Jangan percaya pada pihak ketiga yang mengaku bisa membantu mempercepat dengan imbalan uang. Tidak ada percepatan di luar sistem resmi. Bapak dan Ibu, saya ingin jujur di sini. Menunggu memang melelahkan, terlebih jika kebutuhan hidup terus berjalan. Namun perlu diingat, rapel ini bukan dana darurat yang harus habis hari ini juga. Ini adalah hak yang akan dibayarkan, dan selama data lengkap dan sesuai hak itu tidak akan hilang. Ada satu pola yang sering saya lihat. Mereka yang tenang, teliti, dan mengikuti prosedur dengan benar pada akhirnya menerima hak mereka tanpa masalah. Sementara mereka yang terburu-buru, mudah panik, dan mengikuti informasi yang tidak jelas, justru sering terjebak dalam masalah tambahan. Ini bukan soal cepat atau lambat, ini soal benar atau salah langkah. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang jarang disampaikan secara terbuka, tetapi sangat penting. Banyak pensiunan yang sebenarnya sudah berada di tahap akhir proses tanpa mereka sadari. Dana sudah disiapkan, sistem sudah mencatat, hanya tinggal 1 atau 2 verifikasi kecil yang belum selesai. Namun karena tidak tahu, mereka merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Disinilah pentingnya informasi yang utuh, bukan potongan, bukan judul sensasional, tetapi penjelasan yang menyeluruh. Ketika Bapak dan Ibu memahami prosesnya, rasa cemas perlahan berkurang, pikiran menjadi lebih jernih, dan keputusan yang diambil pun menjadi lebih tepat. Saya ingin Bapak dan Ibu mengingat satu kalimat ini: negara tidak lupa, negara tidak menghapus hak. Yang terjadi hanyalah proses-proses yang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kesesuaian data. Dan di dalam proses itu, peran kita adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan di sisi kita.
Pada bagian berikutnya kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Kita akan membahas kesalahan-kesalahan paling fatal yang sering dilakukan tanpa sadar, kesalahan yang justru membuat dana tertahan lebih lama. Kita juga akan membahas bagaimana cara menyikapi informasi yang beredar agar tidak terjebak hoaks dan penipuan, dan yang paling penting, bagaimana menjaga ketenangan di tengah penantian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di bagian terakhir, dan jika Anda masih mendengarkan sampai titik ini, izinkan saya mengatakan satu hal dengan jujur. Anda adalah orang yang peduli pada hak sendiri. Anda tidak ingin tersesat oleh informasi yang setengah-setengah, dan sikap inilah yang justru akan menyelamatkan Bapak dan Ibu dari banyak kesalahan yang sering terjadi di tahap akhir proses rapel. Di bagian ini kita tidak lagi berbicara soal definisi, kita tidak lagi berbicara soal teori, kita akan berbicara tentang kesalahan nyata yang benar-benar terjadi di lapangan. Kesalahan yang terlihat kecil tetapi dampaknya besar. Kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar, lalu baru disesali ketika dana tidak kunjung masuk. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan bagian ini dengan sangat saksama, karena disinilah banyak orang tergelincir. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terlalu cepat menyimpulkan. Baru 2 atau 3 hari saldo belum berubah, lalu muncul keyakinan bahwa haknya tidak dibayarkan. Dari keyakinan itu muncul emosi. Dari emosi muncul tindakan yang tidak rasional, mulai menelepon kemana-mana tanpa arah, mulai mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, bahkan ada yang sampai memberikan data pribadi kepada orang yang sama sekali tidak dikenal, padahal sistem pencairan rapel tidak bekerja berdasarkan hitungan jam atau hari seperti belanja daring. Ini adalah sistem negara yang melibatkan jutaan data. Ada antrean, ada tahapan, ada validasi berlapis. Jika Bapak dan Ibu memahami ini sejak awal, maka 1 minggu atau 2 minggu menunggu tidak akan terasa seperti hukuman, tetapi sebagai bagian dari proses yang wajar. Kesalahan kedua adalah mengikuti informasi dari sumber yang tidak resmi. Ini sangat berbahaya. Banyak sekali pihak yang memanfaatkan situasi menunggu ini. Mereka membuat narasi seolah-olah mengetahui orang dalam. Mereka mengaku punya jalur cepat. Mereka mengatakan bisa membantu mencairkan dana lebih dulu, dan semua itu selalu diakhiri dengan satu permintaan uang atau data pribadi. Saya ingin Bapak dan Ibu mengingat baik-baik, tidak ada jalur cepat di luar sistem resmi. Tidak ada orang dalam yang bisa melompati verifikasi. Tidak ada percepatan dengan imbalan apapun. Jika ada yang mengatakan sebaliknya, itu bukan bantuan, itu ancaman bagi keamanan data dan keuangan Anda sendiri. Kesalahan ketiga adalah menunda pembaruan data. Ada pensiunan yang sudah tahu bahwa datanya bermasalah, tetapi menunda untuk memperbaikinya. Alasannya beragam, merasa ribet, merasa nanti saja, merasa tidak mendesak. Padahal justru penundaan inilah yang memperpanjang waktu pencairan. Sistem tidak bisa bergerak jika data belum sesuai, dan sistem tidak akan menunggu selamanya. Perlu Bapak dan Ibu pahami, ketika data sudah sesuai dan lengkap, proses selanjutnya biasanya berjalan jauh lebih cepat. Banyak kasus di mana setelah satu masalah kecil diperbaiki, dana masuk dalam waktu yang tidak lama. Ini bukan kebetulan. Ini karena sistem akhirnya bisa membaca data dengan benar. Kesalahan keempat adalah salah memahami peran bank mitra. Ada yang mengira bank bisa menentukan kapan dana cair, ada pula yang mengira bank bisa menahan dana. Ini keliru. Bank mitra hanya berperan sebagai penyalur. Mereka menerima perintah transfer dari sistem dan menyalurkannya ke rekening penerima. Jika dana belum masuk, bukan berarti bank menahan. Bisa jadi perintah transfer memang belum dieksekusi karena data belum lolos verifikasi. Kesalahan kelima adalah membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Tetangga sudah cair, teman sudah cair, saudara sudah cair. Lalu muncul pertanyaan, kenapa saya belum? Perbandingan ini seringkali hanya menambah beban pikiran. Setiap orang memiliki data yang berbeda. Setiap orang berada di tahap proses yang berbeda. Membandingkan tanpa memahami konteks hanya akan menumbuhkan kecemasan yang tidak perlu. Sekarang mari kita bicara tentang sikap yang benar dalam menghadapi proses ini. Sikap pertama adalah sabar yang aktif. Sabar
bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa. Sabar berarti menunggu sambil memastikan bahwa semua kewajiban kita sudah dipenuhi, data dicek, rekening dipastikan aktif, verifikasi dilakukan dengan benar. Setelah itu barulah menunggu dengan tenang. Sikap kedua adalah teliti, jangan anggap remeh detail kecil. Satu huruf, satu angka, satu perbedaan kecil bisa mengubah status pencairan. Ketelitian adalah kunci agar sistem bisa bekerja dengan lancar. Jangan lelah untuk memastikan ulang. Lebih baik repot di awal daripada menyesal di akhir. Sikap ketiga adalah waspada. Dunia digital saat ini penuh dengan jebakan. Banyak orang terlihat ramah tetapi niatnya tidak baik. Jangan pernah membagikan PIN, OTP, atau data sensitif kepada siapapun. Lembaga resmi tidak pernah meminta itu. Sekali data bocor, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar rapel yang tertunda. Sikap keempat adalah konsisten menggunakan sumber resmi. Jika ingin bertanya, gunakan jalur resmi. Jika ingin memperbarui data, lakukan melalui prosedur yang benar. Jangan mencari jalan pintas. Jalan pintas seringki justru membawa ke jalan buntu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan bersama. Rapel ini bukan hadiah yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Ini adalah hak yang dijamin oleh negara selama syarat terpenuhi. Negara tidak sedang menguji kesabaran Bapak dan Ibu. Negara sedang menjalankan sistem agar hak ini sampai dengan tepat dan aman. Saya tahu bagi sebagian pensiunan rapel ini sangat berarti, bisa untuk menutup kebutuhan yang tertunda, bisa untuk membantu keluarga, bisa untuk sedikit bernapas lebih lega. Karena itu wajar jika penantian ini terasa berat. Namun justru karena pentingnya dana ini, prosesnya dibuat ketat agar tidak terjadi kesalahan. Di titik ini saya ingin Bapak dan Ibu berhenti sejenak dan merenung. Puluhan tahun pengabdian telah dilalui, berbagai aturan telah ditaati, berbagai tugas telah dijalankan, dan hari ini negara sedang menyelesaikan kewajibannya. Mungkin tidak secepat yang diharapkan, tetapi tetap berjalan. Jangan biarkan emosi merusak ketenangan. Jangan biarkan informasi palsu mencuri fokus. Jangan biarkan pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Pegang satu prinsip sederhana, jika hak itu memang milik kita, maka ia akan sampai selama kita berada di jalur yang benar. Bapak dan Ibu, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan tahap akhir. Dana sudah tercatat, sistem sudah mengantrekan, hanya tinggal menunggu giliran. Dan seringki saat pikiran sudah lebih tenang dan data sudah rapi, dana itu masuk tanpa banyak drama. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu pesan penting. Jangan jadikan proses ini sebagai sumber stres yang berkepanjangan. Jadikan ini sebagai pengingat bahwa ketelitian dan kesabaran masih sangat dibutuhkan. Bahkan setelah masa pengabdian selesai, rapel ini adalah hak, dan hak itu sedang dalam perjalanan. Tetap tenang, tetap teliti, tetap waspada, pastikan data lengkap, pastikan rekening aktif, pegang sumber resmi, dan percayalah ketika semua sudah sesuai, sistem akan bekerja. Semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini bisa memberikan kejelasan, ketenangan, dan keyakinan bukan hanya tentang rapel, tetapi tentang bagaimana menyikapi proses negara dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Akhir kata, terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatian. Semoga hak Bapak dan Ibu segera sampai dengan aman dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.